Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup lucu sekali kepada analisis sekarang begitu, analisis politik sekarang ini begitu kan. Ada yang mendukung 3 periode dan ada yang tunda pemilu begitu. Dua-duanya ini sangat hangat dibicarakan oleh politisi nasional begitu kan. Dan bahkan apa sih sebenarnya yang diharapkan begitu kan? Padahal keinginan rakyat, kekuatan rakyat yaitu adalah menginginkan bahwa perubahan dan bahkan yaitu terkait dengan presiden ya harus ada yang baru begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Dan bahkan ini ramai sekali begitu kan, tidak hanya dari analisis dari Kodari ini yang mendukung 3 periode dan bahkan Bamsot juga sarankan pemilu 2004 dipikirkan ulang, berpotensi panaskan suhu politik nasional. Artinya ya ditunda begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter ini banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik begitu kan, tetapi ini bagian dari aspirasi juga yang harus kita dengarkan begitu. Berbeda dengan Bamsot, Kodari minta pemilu 2024 tak perlu ditunda, tapi Jokowi boleh maju lagi ya. Ya sama aja begitu kan, konstitusi kita ya apakah menjadi wakil ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Ini yang harus kita pertimbangkan kembali, ada yang minta 3 periode dan sebagainya begitu kan. Ini harus kita berikan satu tindakan yang demokrasi kita gagal kalau seperti ini begitu. Kayak orang sakit jiwa semua, biar kelakuan mereka melanggar konstitusi, yang penting menggonggong aja terus ini. Manusia pemakan, ini tak ada otak, ini banyak sekali yang men-tweet mereka, ada yang mengkritik dan ada yang pro, ada yang kontra begitu. Ternyata ada 4 cara untuk mempertahankan kekuasaan. 1. Minta perpanjangan jabatan menjadi 3 periode, minta pemilu ditunda, buat survei kepuasan untuk dijadikan cuci otak rakyat pengen dipimpin lebih lama, si om-om boleh ikut pemilu 2024. Zaman sudah modern tapi masih diperlakukan seperti zaman batu, ataukah otaknya berbuat dari campuran kerikil dan pecah keling yang diberikan ragi sehingga banyak rongga-rongganya. Banyak sekali yang mengkritik ini begitu kan, padahal rakyat inginkan perubahan, ingin ada presiden baru begitu kan. Bahkan heran lihat orang-orang ini, padahal mereka orang-orang terdidik, ngerti ilmu kenegaraan. Tapi apa yang ada dalam otak mereka? Ini suruh MPR roboh undang-undangnya dulu, bukan dengan melepas wacana kayak gitu ini. Yang ada kok melanggar konstitusi dan terasa untuk kebutuhan sendiri dan kelompoknya. Orang kalau sudah makan uang haram, otaknya jadi koclok, ini banyak sekali. Ini sakar dewe ya. Semuanya sendiri, tidak mengerti aturan diterapkan di negeri ini. Sangat disayangkan sekali kalau ada orang-orang yang seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia ini ya mendengarkan aspirasi masyarakat begitu. Kalau menginginkan aspirasi masyarakat lalu kemudian dibenturkan dengan survei itu seakan-akan puas terhadap kinerja Pak Jokowi dan sebagainya. Ini bukan masalah puas atau tidak, tetapi menjalankan nilai-nilai demokrasi. Kalau tidak sesuai dengan konstitusi kita ya mending ngapain kita harus dilakukan, lebih baik kan ditinggalkan kan, begitu kan intinya. Dan bahkan ini kayak mereka yang punya negara ngatur undang-undang bukan diatur undang-undang ini. Pak Jokowi boleh maju lagi tapi untuk menjadi Pak RT di tempat tinggalnya. Gerombolan tikus yang terang-terangan akan melakukan makar konstitusi dengan mengkhianati undang-undang pemilu. Ini yang berlaku 2019 ganti presiden sesuai konstitusi, pada ditangkap ini orang malah diantap, ini banyak ditangkap. Sulit kalau manusia sudah merasa berkuasa, seakan hidup ini milik mereka selamanya. Ngapain ya berkuasa selamanya nggak apa-apa begitu kan, kalau ingin ngotot menjadi calon presiden terus begitu kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Ini yang harus kita disayangkan sekali, banyak analisis sekarang itu bisa berafiliasi ke siapa begitu kan. Ini yang saya amati bahwa ya tidak murni begitu, banyak yang mendukung A, mendukung B, mendukung C begitu kan. Tidak murni menegakkan nilai-nilai demokrasi begitu kan. Bicaranya ya demokrasi tapi ya arahnya ke situ begitu kan. Harusnya dibuat petisi untuk mengirim orang ini ke jeruji besi kalau menghasut dan mengusulkan dan memalsukan perbuatan yang melanggar konstitusi.
Dan bahkan ya penguasa itu ya anti seperti itu begitu kan. Yang punya usul begini adalah orang-orang pintar, tapi kepintarannya nggak dipakai. Dia pakai hanya nafsu berkuasa dan cari uang. Wow, ini apa yang saya bacakan pro dan kontra, tetapi ini bagian dari demokrasi dan aspirasi yang harus kita dengarkan, yang harus kita hormati begitu kan. Dan bahkan di beritanya seperti ini. Ini beritanya berbeda dengan Bamsud, Kodari minta pemilu 2024 tak perlu ditunda tapi Jokowi boleh maju lagi, yaitu menjadi wakil begitu kan. Kira-kira kan seperti itu. Ini yang dari dulu Jokowi Prabowo atau 3 periode Jokowi lagi begitu kan. Ini tidaklah begitu kan. Direktur Eksekutif Indonesia Indobarometer M. Kodari mengusulkan agar Presiden Joko Widodo bisa maju kembali sebagai calon presiden capres pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut menurutnya sebagai solusi untuk menghindari potensi tensi panas yang bakal terjadi di 2024. Wow, ini yang alasannya begitu kan, tidak masuk akal begitu. Menghindari potensi tensi, semuanya melakukan hal ini begitu kok. Siapa yang mau calon ini pasti panas begitu kan. Kalau ini yang digadang-gadang ya wallahu a'lam ya, analisisnya ya mungkin bisa ditinjau ulang begitu kan. Pernyataan Kodari itu menyusul adanya pernyataan dari Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud yang memandang penyelenggara pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi. Awalnya ia mengatakan dalam menghadapi tensi panas 2024, Bamsud cenderung memiliki solusi perpanjangan masa jabatan dengan didahului dengan penilaian kembali penyelenggaraan pemilu 2024. Ya mengapa tidak selamanya aja berkuasa di Indonesia begitu? Silakan begitu kan. Tetapi kehendak rakyat itu bertolak belakang dengan mereka begitu kan. Ini yang harus kita lakukan. Katanya disurvei sampai begini kepuasannya, ya disurvei di mana? Kalau hanya 1000 apakah dijadikan sebagai patokan benar begitu kan? Margin of errornya berapa kan begitu kan? Artinya pemilu 2024 itu mundurlah, katakanlah saya nggak tahu berapa tahun karena ada rencana 3 tahun misalnya begitu. Nah kalau saya solusinya adalah Pak Jokowi itu boleh maju untuk periode ketiga, dan itu artinya amandemennya menurut saya ini solusi yang lebih fleksibel, kata Kodari saat dihubungi. Ini ada yang perpanjangan 3 periode, ada penundaan pemilu, sedangkan kehendak masyarakat yaitu menginginkan perubahan, menginginkan nilai-nilai demokrasi diterapkan begitu kan. Kalau melanggar konstitusi ngapain kita harus melanjutkan itu begitu kan. Dan bahkan ini sangat disayangkan sekali analisis politik seperti ini begitu kan. Ini kan disayangkan sekali begitu. Dan bahkan menurutnya solusi yang ditawarkan tersebut tidak perlu menunda pemilu. Ia menilai 2024 nanti pemilu tetap akan digelar dengan Jokowi dapat kembali berkontestasi. Ya gimana ya, ya nggak tahu ya apa yang ada di benak mereka begitu kan. Dan kalau konstitusi kita sudah 2 periode ya 2 periode, ngapain kita harus 3 periode begitu kan. Ini yang menjadi catatan penting begitu. Kemudian yang kedua, kata dia, Pilpres 2024 nanti merupakan eskalasi konflik, polarisasi ekstrim, politisasi identitas dari Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Ia mengatakan untuk memimpin negara seluas Indonesia diperlukan waktu yang panjang. Ya, seumur hidup aja nggak apa-apa, silahkan, monggo. Ia lantas mengatakan bahwa kekinian sistem politik di Indonesia terbolak-balik, di mana seorang kepala desa yang memimpin unit pemerintah paling kecil justru memiliki masa jabatan 3 periode, sementara presiden hanya 2 periode. Ya, karena ini akibat undang-undang pemerintah begitu kan. Iya, ada undang-undang lagi harus 10 tahun kepala desa. Ada undang-undang lagi Pak Jokowi sudah 10 tahun begitu kan. Rakyat kayaknya sudah bosan melihat situasi pada hari ini begitu, menginginkan perubahan siapapun presidennya begitu kan, gitu begitu kan. Institusi kita itu ya kalau sesuai dengan konstitusi ya monggo enggak apa-apa. Kalau menobrak konstitusi ya lebih baik ya tidak perlu untuk diungkit-ungkit kembali begitu kan. Kira-kira seperti itu analisanya begitu. Ngapain kita harus ke sana begitu kan? Menurutnya masa jabatan presiden sampai kepala desa harus diparalelkan atau diseragamkan. Kenapa saya disebut bolak-balik kepala desa yang memimpin unit terkecil pemerintah sangat kecil, yaitu masa jabatan kepala sudah 3 kali dan tiap masa jabatan 6 tahun. Jadi hemat saya paralel bahwa masa jabatan presiden 3 kali 6 tahun 18 tahun itu baru kalau memang presiden.
Kalau hanya diperbandingkan seperti itu, mau disetarakan dengan kepala desa, ya mending selamanya aja pemimpin, udahlah gitu aja begitu kan. Saking apa ya, saking bosannya dengan pemerintah hari ini begitu, dengan analisis-analisis seperti ini begitu kan. Ini kan paham demokrasi tapi tahu-taunya dibenturkan dengan satu kepentingan yang apa ya, terselubung begitu kan. Namun jika berkinerja buruk maka tidak perlu maju kembali dalam pemilu selanjutnya. Ini banyak sekali yang menuntut mereka. Tetapi menurut Bamsud, sarankan pemilu 2004 dipikirkan ulang, berpotensi panas suhu politik nasional. Ya itu ditunda, inginnya ditunda begitu kan. Kok seperti ini terus begitu kan. Pola-pola pikirnya pemerintah kok seperti itu. Kalau ditunda 3 tahun ya sama halnya sudah menjabat beberapa tahun begitu tanpa ada pilihan yang lain begitu kan. Ketua MPR Bambang Susatyo dan Bamsud menyanggap penyelenggara pemilu 2004 sebaiknya dipikirkan ulang. Alasan Bamsud sejumlah potensi perlu diwaspadai. Salah satunya pemilu 2024 disebut berpotensi memanaskan suhu politik nasional. Ya memang kalau panas ngapain begitu kan? Ya dampaknya apa? Dampak positifnya apa begitu kan? Ini yang harus kita pikirkan kembali karena ada COVID-19 yang menghalangi ini, ekonomi belum stabil dan sebagainya. Kenapa banyak infrastruktur yang hari ini ngotang sana, ngotang sini begitu kan? Kalau memang tidak siap dengan pemilu ini, jadi raja aja begitu kan? Kira-kira seperti itu begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali. Bamsud juga merespon hasil survei Poltreking Indonesia soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, ya survei-survei seperti ini ya siapapun bisa dibeli begitu kan dengan menaikkan elektabilitas. Saya teringat dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud itu, ngeri sekali ya kalau di sejenak memikirkan bangsa kita begitu, salah dikit akan disingkirkan. Kayak kira-kira seperti itu. Bisa jadi Pak Mahfud misalnya kalau surveinya itu lebih bisa tinggi, kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi teringat itu saya bahwa survei itu bisa dibeli, katanya seperti itu begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang disampaikan selama ini baik dari Bamsud dan bahkan dari Qodari ini sebagai analisis politik begitu kan, dan bahkan juga aktif dalam dunia survei, ya saya rasa tidak ngaruh sama sekali dan tidak menginginkan bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan undang-undang kita begitu kan, dengan konstitusi kita begitu kan. Ditunda, dilanjutkan itu cukup 2 periode. Konstitusi melakukan seperti itu. Kecuali memang undang-undangnya dirubah, ya wallahu a'lam. Mungkin ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya yang memainkan peran seperti ini begitu kan. Ini yang harus rakyat yang harus menanggung semuanya begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Qodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Qodari Podcast Rakyat ini.